Sobat Bundadi, apa kabar? Sehat-sehat ya? Bahagia selalu. Bunda berharap semuanya bahagia dan sehat. Lagi apa nih? Pasti lagi nungguin ini ya, jawaban dari pertanyaan yang kemarin. Ya, sekarang kita akan bahas ya. Ada sesuatu yang diberikan lebih oleh orang tua kita. Nah, apa itu? Kenapa itu? Nah, kita akan bahas saat ini. Ada seorang anak kakak beradik. Ada suatu cerita ini ya. Ada seorang anak kakak beradik. Satunya bernama Hengki dan adiknya bernama Roni. Nah, si Hengki ini rupanya apapun yang dia lakukan sepertinya orang tuanya memberikan kebebasan. Maksudnya memberikan bolehlah seperti itu ya. Misalkan seperti ini, pada waktu si Hengki ini mau pergi dengan teman-temannya dan rupanya orang tuanya memperbolehkan, mengizinkan. Bahkan orang tuanya tahu siapa teman-teman dari si Hengki ini. Bahkan ketika usianya sudah menginjak dewasa dan diperbolehkan untuk membawa mobil, si Hengki ini sama orang tuanya diperbolehkan membawa mobil untuk pergi ke luar kota bersama teman-temannya. Tapi kemudian si Hengki ini berpikir ya, kok adiknya ini yang bernama Roni ini ketika dia minta izin ke orang tuanya selalu melarang. Misalkan padahal usia si Hengki sama Roni itu tidak terpaut jauh, hanya 11 bulan. Tetapi si Hengki sama Roni ini berbeda di dalam rasa tanggung jawab, rasa kejujuran. Nah, kenapa kok orang tua ini lebih memberikan banyak kesempatan kepada Hengki daripada ke anaknya Roni? Apakah itu pilih kasih? Bukan. Ternyata di sini kita lihat ada suatu sifat di dalam diri Roni yang masih belum punya sifat tanggung jawab, semaunya sendiri, kemudian seenaknya sendiri, bahkan dia tidak punya inisiatif di dalam suatu hubungan antara orang tua dan anak ataupun hubungan di dalam keluarga itu. Berbeda sekali dengan si Hengki. Si Hengki ini rupanya anaknya penurut terhadap orang tua. Bahkan dia memiliki tanggung jawab yang penuh, bahkan menunjukkan ke orang tuanya secara jujur, secara terang-terangan apa yang dia lakukan di luar. Ketika orang tua tidak bisa mengawasi langsung, itu dia justru memberikan kenyamanan dalam diri orang tua, bahwa tanpa orang tua harus meminta apa yang harus dikerjakan anak, rupanya si Hengki ini lebih mengerti dan dia mempunyai kejujuran, tanggung jawab, bahkan inisiatif dalam keluarga. Nah, jadi pertanyaan kemarin, kenapa sih kok orang tua lebih memberikan banyak kesempatan kepada anak? Rupanya itu bukan berarti pilih kasih atau karena anaknya yang A lebih disayang daripada anaknya yang B, bukan. Karena orang tua bisa melihat, oh anakku ini bisa percaya ya, bisa tanggung jawab, dia punya peran yang tinggi di dalam kehidupan dia agar orang tuanya nyaman, seperti itu. Jadi baiknya kita sebagai anak harus seperti itu. Kita harus mencontoh seperti contoh tadi si Hengki. Kita harus mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, memiliki kejujuran, inisiatif, bahkan tunjukkan semua itu kebaikan apa yang ada di dalam diri kita kepada orang tua kita, sehingga orang tua kita bisa percaya apa yang kita lakukan. Misalkan nih, kalau kita adalah anak yang tidak bertanggung jawab, tidak seenaknya sendiri, tidak jujur, pasti orang tua punya rasa khawatir. Seperti yang contoh Roni tadi ya, dia
naik mobil aja belum begitu bisa, tapi ugal-ugalan. Bagaimana perasaan orang tua? Bagaimana kalau terjadi kecelakaan di jalan? Bagaimana kalau bisa mencelakai orang? Kan semua itu menjadi bahaya, bumerang bagi orang tua dan anak itu sendiri. Makanya kenapa kita memiliki tanggung jawab yang baik itu, jadi banyak kesempatan orang tua untuk memberikan kesempatan kepada kita. Nah, pelajarannya jadi kita harus seperti itu sebagai anak, sebagai pribadi lah, meskipun bukan anak ya. Sebagai pribadi harus punya rasa tanggung jawab, punya rasa kejujuran, makanya orang bisa percaya dengan diri kita. Nah, ketika di dalam keluarga tentunya kita harus punya pemrakarsa di dalam keluarga itu. Apa maksudnya? Kita harus memiliki prakarsa lebih dulu di dalam keluarga. Nah, untuk kesempatan yang berikutnya kita akan bahas apa itu. Salam Bunda Di.